Assalamualaikum Ananda. Sekarang kita belajar matematika pertemuan kelima. Semoga kamu tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan supaya kita tetap semangat dalam belajar matematika ini. Pertemuan kelima ini kita mengidentifikasikan karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Kalau pertemuan keempat kemarin Ibu belum mengkaitkannya dengan gambar, tetapi di pertemuan 5 ini setiap yang kita cari nilai determinannya ada gambarnya. Nah, contohnya pada pertemuan keempat itu udah kita hitung ya determinan dari A yang sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 5. Nanti setelah disubstitusikan menjadi B kuadrat kurang 4AC, jadi nilai akhirnya itu nanti 16. Jadi kemarin bahwa kita belajar 16 itu besar dari 0. Besar dari 0 sehingga Ibu bilang kemarin akan terdapat 2 titik potong yang berbeda seperti di gambar. Lalu di sini Ibu kaitkan dengan nilai A. Kalau A besar dari 0, tentu kurvanya menghadap ke atas, terbuka dia. Nah, terbuka ke atas kurvanya. Jadi pada pertemuan kelima ini sekali lagi kita mencari determinannya, lalu kita buktikan pada gambar. Lalu kita lihat nilai A-nya juga. Kalau A besar dari 0, tentu kurva terbuka ke atas. Ya. Lanjut. Kita cermati kesimpulan A dan nilai diskriminan. Kita cermati dulu ya, Nak. Kalau ada persamaan fungsi kuadrat fx kuadrat sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 8, kamu lihat A-nya itu situ 2. Tentu A2 itu besar dari 0. Lalu kamu hitung nilai determinannya seperti yang kamu lakukan di pertemuan keempat itu. Setelah kamu hitung nanti nilai determinan itu negatif 39. Jadi nanti titik yang terjadi itu dia tidak memotong sumbu X karena negatif 39. Tapi A-nya besar dari 0 sehingga kurvanya nanti menghadap ke atas. Ya, kita ini hari mencermati determinan A dan gambarnya. Selanjutnya, kalau ada fungsi kuadrat fx 4x kuadrat tambah 4x tambah 1, kita lihat di situ A-nya itu 4, maka 4 itu besar daripada 0. Lalu kita hitung nilai diskriminan-nya. Setelah kita hitung, diskriminan-nya adalah 0. Maka nanti gambar yang terjadi adalah hanya terdapat satu titik kembar. Kan kemarin waktu pertemuan keempat, ya kan, kalau X1 sama dengan X2 artinya akar kembar, hanya terdapat satu titik pada sumbu X. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Setelah kita lihat tentu A-nya adalah 1. A-nya 1 itu besar dari 0. Tentu kurvanya terbuka juga. Kamu hitung nilai diskriminannya. Setelah kamu hitung, diskriminannya itu 16. 16 itu tentu besar dari 0. Nanti gambar yang terjadi akan memotong di 2 titik pada sumbu X. Ya, kita lanjutkan. Pada gambar ketiga, yaitu ada di situ persamaan fungsi kuadrat min 2x kuadrat kurang x tambah 5. Di situ kelihatan A lebih kecil dari 0, maka nanti yang terjadi kurvanya menghadap ke bawah. Itu dia. Lalu nanti kamu hitung
nilai D-nya. Ya, kamu hitung sendiri. Kan makin lama kamu udah pandai menghitung nilai determinannya. Kalau ibu yang hitung itu dianya lebih kecil dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Ya, dia tidak memotong sumbu X. Lalu yang nomor 2, soalnya min X kuadrat kurang 7X kurang 12. A-nya itu kecil daripada 0, maka kurvanya akan menghadap ke bawah. Ya, menghadap ke bawah. Lalu D-nya itu setelah ibu hitung. Sekarang kamu coba nanti hasil hitungan kamu dan ibu apakah sama, D itu sama dengan 0. Jadi kalau D itu sama dengan 0, maka kurva nanti dia hanya berada satu titik di sumbu simetri. Itu namanya akar kembar. X1 sama dengan X2. Lalu yang ketiga, fx sama dengan min x kuadrat tambah 7x kurang 1. A-nya di situ negatif 1. Negatif 1 itu kecil daripada 0. Tentu kurvanya juga terbuka ke bawah. Nanti kamu hitung lagi nilai determinannya. Determinannya itu nanti besar daripada 0. Maka nanti terdapat 2 titik pada sumbu X yang berbeda. Maka nanti titiknya itu akan berpotongan di sumbu yang sumbu yang berbeda ya. Contoh 1. Cara menentukan nilai diskriminan jika diketahui gambar diagram Cartesius. Ya, ini dia ya. Contoh satunya cara menentukan nilai diskriminan jika diketahui gambar diagram Cartesius. Ini dia. Misalkan fx sama dengan 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 soalnya. Perhatikan gambar tersebut. Tentukan nilai A. Ya, tentu nilai A-nya itu dapatlah kamu ketahui nilai A-nya itu adalah 4. Ya, ini nilai A-nya 4. Yang B, tentukan nilai determinannya. Nah, kau carilah nanti. Nilai determinannya itu berapa? Ya, nilai determinannya yaitu B kuadrat kurang 4 AC, B-nya itu 4, A-nya itu 4, C-nya itu 1. Setelah disubstitusi, nanti hasilnya adalah 0. Maka hanya terdapat akar kembar. Hanya satu akar yang terjadi. X1 sama dengan X2. Kita buktikan. Nah, setelah ibu hitung dengan menggunakan pemaktoran, terbukti bahwa nanti terjadi titik min setengah koma 0. Ini maksudnya. Maksud daripada soal ini adalah buktikan apakah gambar dan soal yang ibu berikan itu benar. Jadi pertama tentukan dulu nilai A. Ya, yang A. Yang kedua tentukan nilai diskriminannya. Nah, lalu kau buktikan. Buktikannya dengan cara, kalau ibu di sini ibu buat dengan cara pemaktoran. Contoh 2. Ya, itu ada gambarnya. Ibu kasih persamaannya. Persamaannya adalah min X kuadrat tambah 7X kurang 1. Nah, nanti tentukan nilai A-nya dulu. Ya, tentu berapa nilai A-nya? Negatif 1. Negatif 1 itu tentu lebih kecil daripada 0. Tentu kurvanya terbuka ke bawah. Lalu tentukan nilai diskriminannya. Kau cari nilai D-nya. Kita udah belajar. Setelah kamu hitung, nanti nilai D itu adalah 9. Kau hitung, kau ikuti yang ibu buat, lalu kau hitung sendiri, nanti hasilnya 9. 9 itu besar daripada 0. Nanti terjadi 2 titik yang berbeda, X1 dan X2, yang memotong sumbu X. Lalu buktikan. Ya, cara membuktikannya tentu kamu mengadakan pemaktoran. Setelah kamu faktorkan, nanti titik terjadi 2,0 dan 5,0. Di sini ibu nggak lagi nerangkan tentang pemaktoran. Dari bab-bab sebelumnya kita udah belajar pemaktoran. Ya. Latihan.
Ya, seperti yang tadi udah beli Bapak buat contoh, sekarang latihan yang seperti yang contoh Ibu kasih tadi. Yang pertama, tentukan nilai A. Yang kedua, tentukan determinannya. Yang ketiga, buktikan akar-akar dari fungsi tersebut. Dan yang keempat, gambarkanlah kurva itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah nanti ya nak. Nomor 1, fx sama dengan 3x kuadrat tambah 7x tambah 2. Nomor 2, hm bukan dengan hem, bukan dengan m, biar nggak x setiap hari ya. Jadi hm sama dengan min 3m kuadrat kurang m tambah 3. Yang ketiga, hx sama dengan 6x kuadrat kurang 5x kurang 6. Yang keempat, fx sama dengan 1 tambah 3x kurang 18x kuadrat. Dan yang kelima, gy sama dengan 6y kuadrat kurang 8y tambah 4. Jadi di sini tugasmu sekali lagi membuktikan tentukan nilai A-nya, tentukan nilai determinannya, buktikan akar-akarnya seperti contoh yang Ibu berikan, dan yang terakhir gambarkanlah. Ya, semoga hari ini kau tetap semangat mengerjakan latihan-latihan ini. Semoga ilmu yang dibagikan ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.